Oke, kita langsung aja kakak-kakak sambil menunggu teman-teman kita yang mungkin masih ada kegiatan di luar atau sedang di jalan. Gimana suara saya jelas Kak Tria? Apa ada kresek-kresek? Jelas, jelas. Jelas. Oke, makasih. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bagaimana kakak-kakak? Masih semangat nih kita sebentar lagi akan mengakhiri kegiatan PKG PJOK ini. Mungkin hanya beberapa kali lagi kita mengadakan tatap maya. Selagi itu untuk pembahasan kita pada modul kali ini adalah modul terakhir di modul 2.6, yaitu tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, di mana sebelumnya kita sudah waktu tatap muka kita sudah mengenal berbagai macam gaya mengajar. Nah, sekarang kita akan mengenal lagi dengan bermacam-macam gaya asesmen. Nah, yang utamanya adalah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, untuk asesmen ini penilaian ini diserahkan ke kakak-kakak sekalian ya, ke teman-teman sekalian. Bisa menggunakan model apa saja, yang penting tujuannya jelas untuk peserta didik. Ya, asesmen sendiri kakak-kakak terbagi ya, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Untuk asesmen otentik ini penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks otentik untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Ya, di sini kita akan selama 2 JP, selama 90 menit, kita akan berdiskusi mengenai asesmen apa saja sih yang kira-kira nih tepat untuk kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Ya, untuk gaya mengajar tidak melulu resiprokal, tidak melulu self-teaching, tidak melulu penilaian teman dan lain sebagainya, atau pelatihan pemahaman mandiri, pembelajaran mandiri. Nah, ini sama asesmen itu dikembalikan lagi ke kakak-kakak di sekolahnya masing-masing. Kira-kira menggunakan metode asesmen apa nih yang kira-kira nyambung atau sudah yang kakak-kakak lakukan. Apa selama ini kita mengasih nilai main tembak-tembak saja? Nah, dengan adanya peningkatan kualitas kita sebagai guru PJOK, diharapkan sudah tidak ada lagi ya yang tembak-menembak. Itu yang diharapkan modul ini. Baik kakak-kakak, seperti biasa kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mungkin kita kemarin sudah rame di tatap muka ya, kakak-kakak 13 orang. Nah, ini kembali lagi nih. Hanya beberapa saja nih yang nongol. Mungkin kita tahu kesibukan teman-teman kita, kemarin kita sudah diskusi kurang lebih 6 hari, 7 hari lamanya di SMP 6. Jadi kita tahu teman-teman kita yang sibuk, yang belum pulang kerja di jam segini. Nah, jadi kita tahu. Jadi kita harap memakluminya sebagai sesama rekan, sesama profesi. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik penilaiannya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Kali ini kita akan nanti di pertengahan akan membuat
kelompok seperti biasa, lalu mendiskusikannya, buat asesmen, buat rubrik. Nah, kira-kira bisa nggak kita ini ditempatkan atau di sekolah kita masing-masing, ya, diimplementasikan di sekolah masing-masing. Nanti kita akan seperti biasa berdiskusi bareng-bareng. Kalau di tatap muka kita membuat mind map, kali ini kita di breakout room berdiskusi. Nah, nanti terserah kakak-kakak menggunakan Canva atau menggunakan PowerPoint atau menggunakan Word. Atau yang sudah ada punya kakak-kakak di sekolah nanti didiskusikan. Lanjut kakak-kakak, agenda hari ini adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri, lalu ada presentasi kelompok, diskusi kelompok, dan refleksi dan pesan kunci. Nah, kalau kakak-kakak lihat di sini cuma sampai 25 slide sebentar, yang lamanya itu mungkin nanti pada saat kita kerja kelompok dan presentasi. Oke kakak-kakak, untuk asesmen sendiri ya kita berdiskusi dan menambahkan referensi kita terkait asesmen itu sendiri, bukan hal yang baru bagi kita, tetapi kapan dan di mana kita menggunakan asesmen, apakah pada proses pembelajaran atau hasil dari pembelajaran tersebut. Lalu review atau refleksi atau review hasil belajar mandiri, gimana kakak-kakak? Sudah ada mungkin yang menggunakan asesmen otentik dalam pembelajaran di sekolahnya, di sekolah kakak. Silakan yang mau berbagi, mungkin yang mau bercerita sedikit. Ya, kunci dari asesmen otentik adalah situasi nyata dalam konteks untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Di mana ya kalau kita berdiskusi ya nih ya teman-teman ya, kakak-kakak kita akan berdiskusi ya, kira-kira yang gambar pertama tes keterampilan gerak dribbling zigzag, lalu yang kedua, gambar kedua adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira menurut kakak mana yang gambar yang tepat untuk kita melakukan penilaian atau asesmen? Silakan pendapatnya kakak-kakak. Yang B, Kak. Yang B, kenapa Kak Danang yang B? Karena dari pengertian otentik sendiri lebih secara gambaran nyata langsung dalam permainannya, Kak. Tidak individual lagi. Baik, terima kasih Kak Danang. Mungkin yang lain ada punya pemahaman berbeda atau mau menambahkan apa yang sudah dikatakan Kak Danang? Silakan, atau menguatkan kata-kata Kak Danang barusan, silakan teman-teman. Ada? Ya benar, apakah yang dikatakan Kak Danang adalah penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata. Nah, pada kenyataannya kira-kira gambar satu sesuai dengan situasi nyata yang sebenarnya enggak permainan sebenarnya dalam permainan sepak bola. Untuk gambar satu, kenapa dia tidak bisa dibilang tidak mencerminkan situasi nyatanya dalam permainan sepak bola? Kenapa gambar satu? Untuk gambar satu, Kak. Kenapa tidak bisa dinilai nih ke asesmen otentiknya untuk gambar yang ke-1? Kenapa kakak-kakak kira-kira? Silakan Kak Didit. Iya, izin Kak Arif. Tadi berdasarkan penjelasan Kak Danang kan
asesmen otentik itu berdasarkan kejadian yang sebenarnya di lapangan gitu ya kayak. Nah, kalau yang gambar satu itu eh, tidak ada lawannya sehingga mungkin tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Didit. Ya, karena apa? Karena di sini ada tidak menggambarkan situasi nyatanya karena di sini ada marker kerucut. Ya, tidak mungkin pada saat anak bermain sepak bola ada marker kerucut di sini. Pada saat anak game, pada saat anak bermain sepak bola ada marker kerucut di dalamnya. Nah, itu tidak mencerminkan dari asesmen otentik itu sendiri karena tidak sesuai dengan situasi nyatanya. Lanjut kakak-kakak. Nah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Didit dan Kak Danang. Lanjut. Nah, ini dia ya asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, kakak-kakak? Silakan. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen? Gimana cara kita menilai? Silakan Kak Didit. Kak Didit angkat tangan, silakan. Mungkin. Baik, kadang-kadang sebenarnya mau itu yang tadi itu belum kematiin tapi nggak apa-apa saya coba ini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Kalau berdasarkan mungkin ini ya kalau salah mohon dikoreksi. Kita bisa menggunakan asesmen dengan teman sebaya, penilaian teman sebaya ataupun dengan penilaian self-check atau diri sendiri. Jadi melibatkan peserta didik yang sedang melakukan gerakan di lapangan atau sedang melakukan aktivitas sepak bola, dan bagi peserta didik yang tidak melakukan aktivitas sepak bola bisa melakukan asesmen itu dengan tadi itu asesmen sebaya, atau pada saat akhir mereka melakukan aktivitas jasmani olahraga mungkin di dalam ini sepak bola, yaitu dengan self check. Jadi setelah mereka melakukan aktivitas mereka melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri. Seperti itu Kak Arif. Baik, terima kasih Kak Didit. Mungkin yang lain mau menambahkan, Kak Didit tadi sudah menyenggol-nyenggol tentang self assessment atau peer assessment, tentang melibatkan proses asesmen tersebut dalam pembelajaran yang kita lihat di gambar ini. Mungkin ada yang lain kakak-kakak atau menguatkan kata-kata Kak Didit, silakan. Kak Didit, ini dua serangkainya lagi kemana ini? Ini kalau Kak Tatang, kalau hari ini dia lagi ngelatih takraw di Gor Sudimara. Oke. Kebetulan nanti selesainya, biasanya sih habis Isya selesainya. Tapi kurang tahu, kebetulan hari ini saya nggak masuk sekolah ini. Kenapa? Lagi kurang enak badan dari kemarin. Nggak. Kecapean mungkin nih gara-gara Sam nih. Bukan kecapean kayak ini, gara-gara nggak pernah olahraga aja ini. Tidak pernah melakukan aktivitas jasmani, jadi begadang dikit, ya sakit biasa lah. Oke. Cepat sembuh, Kak. Ya, kalau Pak Septian kurang tahu dah ini. Belum ada kabar. Nanti coba saya cek biar mereka pada masuk. Iya. Oke, GWS. Oke, terima kasih Kak Arif, Kak Danang. Oke, lanjut Kak Rudi. Dari kelompok mana ini Kak Rudi? Belum ya? Iya Kak. Mohon izin Kak. Sedikit Ya. yang tadi dipertanyakan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Dilihat dari gambar itu, ini masih berkesinambungan dengan gambar satu ya Kak, yang tadi Ya. nomor 1 ya.
keterlibatan peserta didik ini dalam proses asesmen itu kalau menurut saya ya kan, mohon izin ada 3 Kak. Yang pertama itu melalui pengamatan diri dan rekan. Kemudian yang kedua melalui refleksi diri dan yang ketiga melalui partisipasi di dalam diskusi. Gitu Kak. Terima kasih. Bisa diulangi apa aja tuh Kak Rudi? Yang pertama itu pengamatan diri dan rekan. Yang kedua itu refleksi dirinya. Yang ketiga melalui partisipasi dalam diskusi Kak. Partisipasi ya. Dalam diskusi ya. Perlu dijabarkan atau mungkin ada teman yang lain untuk menjabarkan dari ketiga asesmen tersebut? Perlu dijabarkan dong Kak. Oh perlu, oke. Saya jabarkan ya Kak ya, mohon izin Iya. kakak-kakak semua. Ya, yang pertama itu pengamatan diri dan rekan. Ya, jadi maksudnya ini peserta didik itu hanya melakukan pengamatan terhadap keterampilan mereka sendiri Kak. Dan teman-temannya selama bermain kemudian memberikan umpan balik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Itu di dalam gambar yang tadi di atas. Yang kedua, refleksi diri Kak. Jadi selain aktivitas itu, peserta didik diminta Kak untuk merefleksikan penampilan mereka atau yang disebut dengan feedbacknya antara satu dengan teman yang lainnya untuk menganalisis kekuatan atau area yang perlu diperbaiki. Gitu. Jadi saling koreksi Kak. Kemudian yang ketiga, partisipasi di dalam diskusi. Nah, ini peserta didik ini bisa atau dapat berpartisipasi dalam kelompok, diskusi kelompok, atau saling mengevaluasi performa tim secara keseluruhan, Kak. Contohnya, membahas strategi atau menetapkan tujuan perbaikan atau membahas tentang taktik gitu Kak. Itu yang partisipasi di dalam diskusi. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Rudi. Alhamdulillah pembendaharaan kita mengenai asesmen ini sudah lengkap ya, yang tadi sudah diutarakan sama Kak Rudi. Ya, tidak ada benar, tidak ada salah. Masing-masing guru memiliki gayanya masing-masing, stylenya masing-masing, di mana ada gaya mengajarnya beda-beda. Terus sekarang asesmennya juga menurut Kak Rudi begini, menurut Kak Dadang begini, menurut Kak Didik begini. Ya, semuanya benar. Kalau menurut saya pribadi semuanya benar, asalkan yang tadi ya harus memahami atau mengukur keterampilan dari peserta didik. Terima kasih Kak Rudi atas penjelasannya. Lalu bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Rudi. Bayangin aja dari satu gambar saja, kita dalam penilaian asesmen otentik itu banyak sekali. Tadi Kak Rudi sudah menyebutkan, Kak Didit sudah menyebutkan tentang self assessment, tentang peer assessment. Untuk lebih lengkapnya silahkan kakak-kakak bisa buka LMS-nya, bisa di-download, jangan tidak di-download kakak-kakak. Ya banyak sekali kita dapat menilai situasi itu baru satu pembelajaran sepak bola, belum pembelajaran yang lainnya. Sesuai dengan situasi nyata, kita dapat menyusun rubrik atau indikator yang kita nilai seperti yang sering saya bilang akan ribet kita di awal udah pasti ya karena akan ngeprint sana ngeprint sini karena harus dibuat lembar observasinya ya guru harus membuat lembar observasinya harus buat penilaian diri harus membuat penilaian antar teman dalam satu aktivitas saja kita bisa memilih beberapa yang kita anggap kira-kira yang perlu kita lakukan di sekolah kita ya membuat 3 instrumen tujuan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dan kakak-kakak dapat menggunakan asesmen ini dalam
pembuatan video aksi nyata berikutnya. Jadi sudah dapat gaya mengajar, sudah dapat ilmu dari asesmen. Nah, kakak-kakak tinggal tuangkan lagi di pembuatan video buat nanti di-upload di aksi nyata kakak-kakak sekalian di PMM ya. Karena kakak-kakak akan ada bukti karyanya kakak-kakak sebagai mengikuti PKG PJOK ini. Ya, sudah dibuat atau belum? Nah, nanti sudah tahu gaya mengajarnya dari awal segala macam. Kemarin kita sudah berdiskusi panjang kali lebar, sudah menentukan gaya mengajarnya, sudah menentukan cara asesmen atau cara penilaian murid. Nah, di sini kita akan nanti bersama-sama membuat rubrik penilaian atau asesmen penilaian. Nah, itu akan kita pakai nanti pada saat pembuatan video aksi nyata kurang lebih durasinya 30 menit. Nah, kalau ini sudah sepertinya sudah boleh diedit-edit. Nah, ini akan menjadi tugas akhir kita, kakak-kakak. Tugas akhir kakak-kakak selama mengikuti PKG PJOK ini. Yang jelas nanti di modul 3 tinggal itu bikin video juga di komunitas belajar, baik di sekolah ataupun di KKG. Kakak-kakak akan membuat video mengenai apa saja yang kakak-kakak buat atau apa saja refleksi ya tindak lanjut kakak-kakak untuk kegiatan PKG ini. Itu di akhir nanti kakak-kakak. Baik, yang pertama langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran. Ya, kita tentukan tujuan pembelajarannya yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Lalu yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kalau dulu apa ini kan namanya di K13? KKM. Nah, KKM, benar. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Harus sama-sama berkesinambungan, sama-sama sinergi. Jangan tujuan pembelajaran kemana, aktivitas kemana. Lalu yang keempat, merancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencangkup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil dulu. Jadi jangan langsung kita main hajar aja. Ya, sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi kendala dan mempertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. 8. Dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang kesembilan, revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Ke-10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi.
Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukungnya pembelajaran peserta didik. Ini adalah bagian dari langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Lalu, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet juga, ya, heterogen, tahu kakak-kakak beragam ya, heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang kakak-kakak buat? Kira-kira seperti apa kakak-kakak? Nah, kita menemukan kasus seperti ini nih. Kemarin sudah di gaya mengajar, kita kemarin siapa tuh yang berpura-pura menjadi anak-anak ini? Kak siapa kemarin ya? Kak Andi ya. Dalam gaya mengajar apa tuh kemarin kita tuh? Gas aja udah, samain aja. Nah, tapi di asesmen ini pasti berbeda Kak Anggi dengan teman-teman yang lainnya. Kira-kira jika ada kasus seperti ini kakak-kakak, apa yang kakak-kakak akan lakukan? Silahkan kakak-kakak. Jika dalam kelas teman-teman terdapat peserta didik yang heterogen atau beragam, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas, seperti yang dicontohkan Kak Anggi kemarin, dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, berarti materinya apa nih biasanya? Tungkainya tidak sama panjang, berarti dia kalau kata orang Betawi mah dingdek kali ya. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang kakak-kakak akan buat kira-kira? Misalnya belajarnya bola atau basket deh. Kira-kira menurut kakak asesmen otentik apa ya dan rubrik apa yang kakak-kakak buat? Silakan kakak-kakak. Kita diskusi aja, kita sharing sama-sama. Kira-kira kalau ada yang seperti ini, kira-kira apa yang kakak-kakak lakukan? Asesmen apa yang kakak-kakak lakukan? Rubrik seperti apa yang kakak lakukan? Silakan. Ya, selamat bergabung Kak Anggi, Kak Fahmi. Nah, kita dari tadi membahas tentang asesmen, ya macam-macam asesmen. Di sini kita akan bahas asesmen otentik. Nah, di sini ada studi kasus lagi nih, studi kasus. Ya, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum yang biasa-biasa aja, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, kayak komeng tuh ya berarti ya, kayak komeng, kakinya panjang sebelah mungkin ya. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang kakak-kakak akan buat? Silakan kakak-kakak berdiskusi. Apa yang kira-kira akan kakak-kakak buat untuk menunjang asesmen ini? Dan rubrik apa yang kakak-kakak buat? Sederhana saja. Silakan.
Silakan Kak Olive. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kan jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Mungkin kalau misalnya di situ kan peserta didiknya dalam satu kelas isinya beragam ya. Kalau menurut saya sebagai guru mungkin akan melakukan asesmen aspek penilaiannya itu dari levelnya. Jadi ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 misalnya. Level 1 itu ada awal perkembangan. Awal perkembangan itu ada baru misalnya yang beberapa peserta didik yang heterogen sama yang disabilitas itu level satunya itu awalnya baru memulai terus belum terkontrol sama dominan meniru gitu. Misalnya dia anaknya itu di level awal ini sudah mau melakukan gitu walaupun belum bisa gitu. Terus yang di level 2-nya itu ada berkembang. Yang berkembang itu biasanya dia sudah mulai terkontrol, bisa kayak materi kayak kemarin tuh ada materi sepak bola ya yang futsal ya. Misalnya yang disabilitas dikasihnya yang pasing-pasingan, yang oper-operan. Nah, dia sudah bisa mengontrol gerakannya, misalnya cara pengambilan bolanya gitu. Terus yang ketiga itu ada level 3 itu ada layak. Indikatornya itu sudah baik, terkontrol, ada sedikit koreksi. Berarti dia sudah bisa melakukan lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Terus yang keempat, level keempat itu ada cakap, sudah baik, terkontrol tanpa koreksi. Berarti sudah lumayan benar nih ngelakuinnya gitu. Sama yang terakhir, level 5 mahir, sudah dikuasai dengan sempurna. Mungkin itu aja sih dari saya, Kak. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Olive atas penjelasannya. Berarti yang si disabilitas ini sama yang atlet atau yang peserta didik pada umumnya berarti menurut Kak Olive ini apakah disamakan asesmennya atau dibedakan? Kalau saya sih kayaknya disamakan, Kak. Karena nggak ada yang mengganggu kan. Kecuali ya mungkin disabilitas kan sama heterogen ini yang jadi permasalahan. Guru biasanya kan di situ bagaimana cara kita mengajar yang anak-anak inklusi ini nih, gitu Kak. Mungkin ada pendapat yang lain nggak? Nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Olive. Mungkin yang lain, apakah sekarang pertanyaannya kita bukan pertanyaan sih, kita berdiskusi saja. Kira-kira apakah kita menyamakan asesmen yang disabilitas? Siap, ketua kelas, lancar. LDKS-nya, jangan lupa kopinya itu diseduh dulu. Gimana yang disabilitas menurut pandangan kakak-kakak, gimana yang disabilitas apakah disamakan sama yang atlet dan yang siswa pada umumnya, pada siswa yang biasa-biasa saja pada saat kita melakukan asesmen. Silahkan kakak-kakak yang kita berdiskusi aja di sini. Api unggun sudah menyala sepertinya Pak Ketua. Baik, teman-teman gimana tanggapannya? Mungkin ada yang lain mengenai kita diskusi dulu sejenak. Tadi alhamdulillah Kak Olive sudah buka LMS-nya ya tentang mahir tadi itu ada 5 tahapan. Tapi itu nanti kita akan bahas. Yang ini dulu nih kakak-kakak. Ya, kira-kira apakah disamakan ataukah dibedakan antara anak-anak disabilitas dengan
anak biasa atau anak atlet. Untuk masalah asesmennya, untuk gaya mengajar apa ya kemarin ya, saya juga lupa kemarin, yang menyamaratakan semuanya harus bergerak, disuruh dribbling, suruh dribble bola basket, dribble, suruh servis, ya tidak melihat keterbatasan anak tersebut. Nah, ini dari segi asesmen, kira-kira sama nggak seperti gaya mengajar tersebut? Apakah dibedakan ataukah sama? Silakan kakak yang mau berpendapat. Silakan kakak-kakak tanggapannya mengenai situasi seperti ini. Oke, kalau tidak ada kakak-kakak, baik, yang perlu saya koreksi adalah bahwasanya uh, peserta jangan disamakan asesmennya karena akan terjadinya ketidakadilan dalam situasi seperti ini, karena lagi-lagi mengenai diferensiasi tersebut, ya, diferensiasi karena di sini ada peserta didik kita yang disabilitas dan yang atlet, tidak mungkin kita menyamaratakan untuk asesmen itu sendiri. Baik, tadi juga Kak Olive sudah menyinggung tentang bagaimana kita membuat ya tabel atau rubrik. Nah, ini kita bisa buka kakak-kakak di LMS-nya mungkin. Apakah sudah ada yang download? Sepertinya baru Kak Olive saja nih yang mendownload. Oke, kita lihat di sini. Ini kakak-kakak ya, bagian dari level 1 dan level 2, 3, 4, 5. Mungkin apakah sama dengan yang ada di modul kakak-kakak? Kira-kira sama atau tidak? Sama nggak, Kak? Yang di LMS. Sama Kak. Sama ya? Sama. Oke, terima kasih. Oke, kalau sama, asesmen otentik ini ya, jadi kakak-kakak dibuat sesuai dengan
uh, sekolah kakak-kakak masing-masing, tidak melulu tentang berapa nih, ada awal berkembang, layak, cakap, mahir, ya kan, banyak. Ada yang cuman buat 4 kolom atau 4 kolom, nah itu dibebaskan saja kakak-kakak ya. Asesmen otentik ini tidak menjadi patokan baku ya kakak-kakak, tetapi masih banyak asesmen lainnya, namun ini hanya sebagai pemantik atau referensi kita. Referensi kita menstimulasi strategi model asesmen itu sendiri. Yang penting asesmen ini dapat membantu dan melibatkan peserta didik melihat proses atau progres dari peserta didik. Nah, ini mungkin kalau kakak-kakak lihat di modul ajar, kakak-kakak pasti ada nih ya yang tabel-tabel berbentuk seperti ini. Nah, ini kita akan membuatnya nanti pada saat kita berkelompok kakak-kakak. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Kak Rudi sudah mengingatkan. Baik kakak-kakak, uh, kita akan berdiskusi ya bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca rubrik tadi, asesmen diri dengan portofolio yang tadi sudah ada di LMS ya kakak-kakak. Sama tadi ada yang bilang sepertinya sama bentuk LMS-nya dengan LMS yang tadi baru saja saya download. Nah, yang pertama tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola ya Kak. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria keterapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jadi kakak-kakak tentukan ya biasa ya tujuan pembelajarannya dulu. Lalu yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dari sini kita sudah dapat nih kerangka-kerangkanya dalam kita membuat modul ajar ya yang sesuai dengan PKG mau, yang sesuai dengan kita mau sebagai guru PJOK ya. Yang berikutnya jenjang pendidikan nanti dibebaskan kakak-kakak mau SD, SMP atau SMA. Kelompok 1 membuat rubrik penilaian diri siswa ya. Jadi kita ada 3 nih, kita dapat 3 ilmu baru nanti. Yang A adalah membuat rubrik penilaian diri siswa, yang B kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, yang C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, bisa menggunakan Word atau PowerPoint atau Canva ya. Yang penting nanti bisa dipresentasikan. Ya, silakan kakak-kakak, nanti saya akan buat seperti biasa breakout room. Nanti ada yang di main room, ada yang di
Oke. Yang di room utama kakak-kakak tentang penilaian diri ya, penilaian diri apa kemarin self ya. Yang kedua tentang penilaian teman atau peer. Yang ketiga itu ada observasi guru. Untuk yang kelompok 1 ada Kak Danang, Kak Suhendi, Kak Tria. Untuk kelompok 2 itu ada Kak Didit, Kak Olives, dan Kak Yusuf. Kelompok 3 ada Kak Anggi, Kak Fahmi, Kak Riki, dan Kak Rudi. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya selama 30 menit. Habis itu kita presentasi, lalu selesai deh. Oke, silakan kakak-kakak. Nanti kalau ada yang bertanya, saya akan masuk ke room kakak-kakak. Ayo kak ke roomnya masing-masing. Silakan Kak Danang dipimpin. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Caranya gimana nih masuknya? Enggak, Katria di sini aja. Ini kelompoknya Katria tuh, Kak Danang. Malahan ada yang belum join tuh. Kak Riki belum join ke kelompoknya. Sama Kak Anggi. Kak Anggi sama Kak Riki belum join ke kelompoknya, kelompok 3. Kak Suhendi sama Kak Tria sama Kak Danang. Nah, di sini di main room. Silakan berdiskusi kakak-kakak. Rubrik penilaian diri siswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelap bener Pak Ketua. Waalaikumsalam. Ini kita nyumput ini, kita ngejauh ini dari acara ini, acara kegiatan. Aduh, kita Ya, bingung gitu makanya nih. Ya kita nyimak aja ya. Gak apa-apa nih ya. Itu kayak bikin ini ya, apa yang penilaian yang kayak di modul atau RPP ya, yang di bawah ya. Iya, betul. Ini Data saya lagi nyari sih di Google. Iya, ngapain ribet-ribet. Iya. Penilaian ini kita kelompok A ya. Iya, kelompok A, penilaian diri siswa. Penilaian diri siswa. Mau pakai di sini guru SD kebanyakan kan. Nah, ini guru SD kan Kak Riki.
Kali ini guru SD, SMP, apa SMA? Jadi kita pakai SD aja dah. Cari tempat yang sepi nih. Koneksi saya lemot banget, kacau. Ini sama pakai tetangga malah. Lah bisa bocor. Udah pulang tuh ya. Ya gitu dah. Satria, kita nyimak aja ya. Aduh, nggak fokus nih kita nih. Iya. Kalem aja, kalem ketua. Saya lagi nyari-nyari dulu nih. Kak Danang, mana suaranya Kak Danang? Oi. Wede. Kangen kita di pada nih, aduh. Katria nih aktif banget Katria nih. Iya, Katria aktif banget dia. Mana Riki nih Riki, aktif mana Riki? Aduh, Pak Riki nih. Aktif ngapain? Ini asli jujur. Asli bener ini kita nyumput ini. Enak banget sama ketua. Soalnya kita koordinator lapangan yang ngurusin semuanya nih kita nih di lapangan. Lagi acara di mana, Pak? Di Curug. Duh, lama banget lagi sini internetannya. Riki mana Riki nih? Kagak on cam nih. Di jalan kali dia. Pulang malam mulu kan. Mungkin lagi bebenah kari-kari gimana nih. Jadi penilaian diri ya. Coba, udah ketemu belum? Saya lagi nyari, cuman loadingnya lama banget. Ada kali di file, coba deh. Penilaian diri itu self check ya. Bentar.
repot nih nggak bawa laptop nih kita nih, jadi nggak leluasa kalau di HP. Self assessment.
Ini adem ayem amat ini kelompok udah selesai ini. Lagi cari referensi Kak ini. Ada di modul. Ada di LMS, ada di modul. Kalau di download itu halaman Terus berapa? kita iniin ke presentasiin lewat Canva atau PPT gitu kayak. Iya. Oke. Di saya lagi ada pengajian nih, sorry. Kedengeran nggak? Halo. Rubriknya tinggal dikopas aja, tinggal tambahin sepak bola. Ini penilaian diri atau siswa, penilaian sikap kayak gitu ya. Terus pengetahuan, sikap kayak gitu ya. Keterampilan. Iya nih. Peserta didik memiliki pemahaman yang baik terhadap setiap kriteria. Kenapa? Peserta didik memiliki pemahaman yang baik. Ini ada di modul halaman 36. Di LMS yang lagi di download, tinggal dikopas, diganti aja jadi sepak bola coba. Ini kan contohnya lompat jauh ini. Halaman 36.
Baik kakak-kakak, selamat datang di main room kembali. Langsung aja dari kelompok pertama, kelompok tadi Kak Danang, silakan lakukan presentasinya. Dimulai dari self check ya, self assessment. Silakan Kak Danang, Kak Tria, langsung di share screen. Kalau bisa nanti tugasnya langsung dikirim ke grup besar ya kakak-kakak, biar bisa kita lihat, biar jadi bahan referensi kita nantinya pada saat kita nanti pembuatan modul ajar. Silakan Kak Danang, atau mau siapa dulu? Silakan, mau kelompoknya Kak Olive atau Kak Rudi dulu, silakan saja. Iya, saya belum selesai. Selesai Kak Danang. Mungkin Kak Rudi sudah, atau kelompoknya Kak Olive sudah, Kak Fahmi, Kak Didit. Ayo Kak Rudi gaskan. Itu yang bikin screen. Kumaha. Kami Aduh, Ya sudah tuh ya. padahal kadang udah Kelompok 3 dulu kali. Ya, silakan udah Kak Fahmi. ini nih. Kelompok 3 dulu katanya Kak Pasil. Silakan kelompok observasi. Oke. Ya, kami kelompok 3, kelompok kopi pahit. Kopi pahit. Silakan share screen. Mana deh? Ini kali. Harus ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya, sehat sedayana. Untuk presentasi kelompok kami, kelompok kopi pahit di sini, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menerapkan dan mempraktikkan teknik dasar passing aktivitas olahraga sepak bola untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Di rubrik ini kita membuat indikatornya. Yang pertama adalah posisi dan sikap awal. Karena kita observasi pengamatan guru, jadi kita menilainya dari yang pertama posisi dan sikap awal. Di posisi dan sikap awal ini, uraian geraknya adalah kaki kiri berada di samping bola untuk posisi dan sikap awal, dan kaki kanan berada di belakang. Terus yang ketiga, badan condong ke depan. Yang keempat, pandangan mata lurus ke depan. Terus dilanjutkan dengan Kak Rudi, poin keduanya. Ya, untuk pelaksanaan geraknya, yang pertama itu ayunan kaki, kita menggunakan ayunan kaki yang terkuat. Baik kaki kanan, ya boleh dengan kaki kanan ataupun dengan kidal kaki kiri, silakan. Yang kedua, posisi badan mengikuti gerakan kaki yang saat akan menendang. Di sini diartikan itu ada gerak lanjutan untuk posisi badan. Contohnya agak sedikit condong ketika kita menendang. Kemudian yang ketiga itu sudut tumpuk disesuaikan dengan arah kaki tumpuk. Ya, kaki yang menumpuk itu agak sedikit bikin sudut. Itu tujuannya adalah untuk tendangan atau passing ada tenaganya dan juga terarah. Tuh, yang keempat, pandangan mata mengikuti arah lajurnya bola. Ya, pandangan mata itu maksudnya di sini dengan arahnya bola itu mulai dari akan menendang sampai dengan bola itu melayang atau menendang ke arah teman. Kemudian yang ketiga, posisi dan sikap akhir. Ya. Kaki setelah menendang, kita di sini mencontohkannya menendang dengan kaki yang kanan, yaitu
posisi akhirnya sejajar dengan kaki kiri atau ada gerakan lanjutan. Ya, maksud sejajar itu bukan kita mau kayak upacara, bukan sejajar begitu, Kak. Ya, tapi seimbang untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tubuh seimbang. Nah, dengan kaki yang sejajar itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya. Kemudian yang ketiga itu posisi lengan ada di samping badan. Ya, lebih tepatnya lagi ada gerak lanjutan untuk posisi tangan. Kemudian pandangan mata selalu tertuju ke depan, jangan tengok kiri, tengok kanan. Ya, itu tidak boleh. Ya, apalagi di lapangan ya banyak ya penonton gitu nggak boleh. Jadi pandangan tetap tertuju lurus ke depan, lihat arah bola yang setelah kita tendang itu, Kak. Terima kasih. Ya, Mungkin Kak Fahmi mau ditambahin lagi. saya hanya menambahkan akhirnya aja Kak Rudi. Terima kasih, Ya, itulah presentasi dari kelompok kami dari observasi pengamatan guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kandidat untuk kedua itu. Terima kasih untuk kelompoknya Kak Iya, ini Rudi dan Kak Kak Yusuf Fahmi. udah nggak sabar mau ini presentasi. Aduh. Ya, silakan dilanjutkan kelompok berikutnya. Silakan siapa yang mau duluan. Waduh, Kak Oli udah geser aja lagi. Juara pokoknya. Udah siap kali Terbaik. ya Kak Yusuf ya. Tahu. Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Masuk Udang. Angin. Udang dalam bakwan. Udang dalam bakwan yang masuk angin. Tadi kita dapat yang B. Yang B itu adalah penilaian antar teman ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yusuf. Ya Kak Yusuf. Kak Didit juga nih. Kak Didit juga nih. Karena yang terbaik Emang. Tujuan pembelajaran. Nah ini langsung aja ya Kak, kakak-kakak. Ini langsung tujuan pembelajarannya. Peserta didik menghaluskan keterampilan gerak spesifik bermain sepak bola dalam berbagai situasi gerak yang menantang dalam menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Terus 2, kriteria kecapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya 80. 3, petunjuk asesmen. Ini petunjuk asesmennya ada berapa item? Ada yang pertama buatlah tim dengan anggota masing-masing 9 orang karena kita menggunakan permainan mini soccer karena lapangannya tidak terlalu besar jadi kita menggunakan mini soccer. Demonstrasi yang kedua, demonstrasikan bermain sepak bola 9 lawan 9 dengan durasi permainan selama 2 kali 12 menit. Yang ketiga, kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian antar teman. Jadi ini ya dibagi menjadi 4 tim, yang 2 timnya mengamati atau memberikan penilaian terhadap rekan-rekannya yang sedang bertanding. Dan kriteria asesmen penilaiannya ada. Ini bisa dilanjutkan oleh Kak Didit nomor 4. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Kak Yusuf ya.
Karena tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Arif dalam menjelaskan pembuatan rubrik di mana harus melihat siswa kita yang heterogen atau berbeda-beda atau unik karena setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini sesuai dengan contoh dibagi menjadi beberapa level atau tingkatan, mulai dari level awal perkembangan, berkembang, layak, cakap, mahir, ya sesuai dengan di model pembelajaran itu lupa saya. Nah, terus kemudian di sini juga keterampilan gerak yang dinilai ada 5 keterampilan gerak spesifik yang dinilai. Nah, setiap tingkatan atau setiap level memiliki kriteria tentu yang berbeda-beda. Nah, mungkin nanti kakak-kakak semua bisa lebih jelasnya membaca di modul yang di slide ketiga ada, di slide keempat juga ada, karena ini belum gerak-gerak nih, masih di situ aja. Nah, alhamdulillah sudah gerak deh sekarang. Baik, jadi mulai dari keterampilan gerak dribbling, terus keterampilan gerak passing, shooting, pengetahuan tentang posisi dan peran, kemampuan berkolaborasi. Saya bacakan salah satu keterampilan gerak yang dinilai, yaitu dari awal perkembangan, di mana nanti peserta didik tentunya akan kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menilai temannya yang sedang melakukan aktivitas gerak. Di sini yang awal berkembang kesulitan menjalankan teknik dribbling, kemudian yang berkembang menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling, namun masih kehilangan kendali sesekali. Ya. Terus kemudian yang layak dapat menjalankan teknik dribbling dengan baik dan konsisten, cakap, menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten, mahir, mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten. Mungkin nanti kita akan menjelaskannya ke peserta didik dengan bahasa yang lebih sederhana agar anak didik kita paham bagaimana membedakan peserta didik yang sedang melaksanakan tugas gerak itu berada di tingkatan atau level yang mana. Kalau misalkan contoh kemarin, kalau tidak, itu beda lagi ya. Kalau misalkan yang awal berkembang, mungkin bisa dijelaskan dengan, mereka melakukan gerak dribblingnya dengan banyak yang gerakannya sia-sia atau dengan kriteria yang lebih spesifik yang bisa dipahami dengan mudah oleh para peserta didik. Kemudian kita juga menjelaskan bagaimana cara memberi skor. Tentunya di sini sudah ada kriteria skor. Contohnya, untuk apabila peserta didik yang dinilai itu berada di tingkat mahir, maka interval skornya peserta didik yang bertugas untuk menilai bisa memberikan nilai 91 sampai 100. Kemudian yang cakap 81 sampai 90, yang layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, awal berkembang 51 sampai 60. Kemudian peserta didik itu akan menjumlahkan semua skornya, kemudian dibagi 5, maka akan mendapatkan nilai akhir. Nah, seperti itu untuk rekap hasil nilainya. Mungkin ini kurang lebih ya mungkin sama dengan yang observasi buku ya, karena observasi guru juga mungkin nanti ada memberikan nilai skor, cuman perbedaannya karena ini menggunakan peer assessment, jadi yang menilainya adalah para peserta didik tersebut, sama halnya dengan self check, di mana self check ya itu menilai diri sendiri, atau self assessment, maaf, self check. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada tambahan dari Kak Koli, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompoknya Kak Danang. Silakan.
Kak Olive di share screen-nya Kak Olive di off-in dulu. Kak Olive. Maaf Kak, habis ngambil charger. Oke, lanjut. Tetap ngambil Olive. Apa-apa? Ngambilnya di SMP 6 ya. Jauh ya. Nggak bisa move on kayaknya Yusuf dari tadi. Ambil colokan. Ya, kakak-kakak mohon izin share screen. Ya, diizinkan. Andet lagi. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1. Kelompoknya yang aneh-aneh dong, Kak Danang. Kelompok apa namanya? Nama kelompoknya kelompok ajak hijik. Nah, saya pada ajak hijik orang. Ya, kita mau presentasikan tentang penilaian diri atau self assessment. Nah, ini modifikasi dari yang ada di modul ya. Rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK. Ini saya ambil yang kelas 9 semester ganjil. Tujuan pembelajarannya peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak lempar lembing, motivasi belajar, dan kemandirian. Terus, nah ini petunjuk asesmen. Peserta didik membentuk kelompok berjumlah 3 orang dengan peran sebagai pelempar, perekam video, sama pengukur jarak jatuhnya lemparan. Yang kedua, peserta didik yang bertugas, ini belum diganti nih, sebagai pelempar melakukan aktivitas lempar lembing. Yang ketiga, peserta didik lainnya bertugas merekam video selama pelaksanaan gerak dan mengukur capaian lemparan. Setiap peserta didik saling berganti peran. Jadi nanti ada siswa yang sebagai pelaku, sebagai perekam, sama sebagian yang mengukur jarak. Yang keempat, masing-masing mencatat target capaian dan setiap hasil lemparan serta catatan perbaikannya dari rekaman video. Yang kelima, kriteria asesmen. Oh, ini kriteria asesmennya ada di bawah. Kriteria asesmen mungkin bisa dibacakan oleh Kak Suhendi. Kak Suhendi, bisa nggak Kak Suhendi? Aduh, iya. Untuk asesmen Kelihatan nggak? kelihatan nih, kita bingung nih. Kita lewatin aja Kak. Kadang-kadang jangan kita dulu dah. Kita lagi bingung juga nih. Ya, kadang-kadang ya lanjut aja kadang-kadang ya. Oh iya. Ya. Ada kakak Riki, ada kakak Tria. Sebenarnya ya pada intinya ini kriteria asesmen yang tadinya lompat jauh tinggal mendarat sama melompat kita ganti ke lempar lembing jadi mendarat. Jadi tekniknya ada dari teknik lari, lalu ada teknik megang lembingnya dulu, teknik megang lembing, teknik lari, terus lari sambil membawa lembing, baru teknik melempar. Begitu intinya. Kalau untuk udah sih Kak, nih ini sama lembar portofolionya. Jadi nanti anak-anak melakukan perlakuan bisa 1-5 kali ya. Jadi nanti dari perlakuan pertama, misalkan jaraknya kurang, terus dilihat dari hasil rekaman videonya dia ada yang
mungkin tekniknya ada beberapa yang salah, nanti dilakukan perbaikan-perbaikan sampai ya sejumlah portofolionya bisa sampai 3, bisa sampai 5. Jadi nanti semakin banyak mereka melempar, semakin banyak mereka melihat perbaikan, insya Allah pasti hasilnya juga semakin meningkat, begitu Kak. Ya mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok self-assessment. Oke, terima kasih Kak Danang. Padahal tadi padahal tadi perintahnya sepak bola ya, kenapa jadi lempar lembing ya? Lagi ngaco berarti. Apa ya, namanya kita sama-sama sering belajar, mungkin Kak Danang ngerjain sendiri kali ya, jadi nggak konsen kali. Tidak apa kakak-kakak. Oke, di modul 2.6 ini adalah modul terakhir kita di modul 2. Selanjutnya kita akan nanti bahas ke video aksi nyata kakak-kakak, atau di modul 3 nanti tentang kegiatan kombel atau komunitas belajar kakak-kakak sekalian. Maunya modul 2.6 ini bahwa kita sebagai guru PJOK tidak ada lagi tuh yang tembak menembak dengan rubrik penilaian yang ada, yang tadi ada interval skor dan lain sebagainya. Pasti kita akan menemukan nilai anak-anak tuh yang beragam, tidak lagi 85 dari ujung atas nyampe ujung bawah 85 semua tuh anak-anaknya. Itu yang tidak dimau atau yang tidak dimau oleh modul 2.6 ini, di mana kita pada saat memberikan penilaian atau asesmen pada anak yang nilainya variatif pasti. Ada yang 87, 88, 89, nah angkanya juga enak dilihat pandang mata gitu. Enggak lagi sama semua ya 87 semua, 87 semua. Ya tidak seperti kakak-kakak. Oke. Untuk pesan kunci atau benang merahnya di modul 2.6 ini adalah apapun asesmennya, yang penting asesmen itu membantu pembelajaran anak dan melibatkan murid dari asesmen tersebut, membantu menilai lalu dalam proses progresnya kemajuan anak, dan anak terlibat dalam asesmen tersebut. Itu yang dimau di modul 2.6 ini. Oke, terima kasih karena waktunya sudah lewat 10 menit. Saya akhiri untuk kegiatan di modul 2.6 ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di hari Jumat, tapi nanti di hari Jumat saya mohon jam setelah sholat Jumat ya kakak-kakak, kalau bisa jam 13.30 kita sudah mulai 2 JP sampai jam 3 pas sampai asar, dari jam 1:30 sampai asar. Ya, di hari Jumat nanti kita akan bertemu untuk membahas aksi nyata kita, ataupun nanti di modul 3 ada di komunitas belajar dan lain sebagainya. Saya juga belum buka modulnya. Oke, baik kakak-kakak, sebelum saya akhiri, mari kita seperti biasa foto bersama terlebih dahulu. Silakan open kameranya kakak-kakak. Ya, yo Kak Yusuf, Kak Danang, Kak Olive, waduh udah pakai sarungan aja tuh Pak Ketua. Mau bakar jagung apa gimana tuh? Oke. Didit. Kita foto bersama-sama 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Dengan adanya materi hari ini kita insya Allah ya mendapat pembelajaran yang bermakna dari peer assessment, dari observasi, dari self assessment. Ada 3 tuh, bisa kita pakai salah satunya pada saat nanti kita di sekolah kita masing-masing. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, kakak semua, selamat malam. Terima kasih Kak Yusuf. Selamat malam, makasih Kak.